saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr, innahum lan yadurrullaha syai'a. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah, wa lahum 'adzabun 'adzim." Demikian Allah berfirman di Quran surah ketiga Ali Imran itu ayat 176. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak harus respon kekufuran mereka yang cepat itu, yang menghindar dari dakwah itu, yang melakukan pertentangan itu, menjadikan engkau cepat merasakan sedih yang mendalam. Innahum la yadurrullaha syai'a. Sungguh orang-orang yang berpaling darimu itu, orang-orang yang melakukan pertentangan, yang mengingkari dakwah, yang keluar dari Islam yang tengah engkau sampaikan, yang menyatakan keislaman namun juga melakukan pertentangan kepadamu, sungguh mereka semua itu tak akan mampu mengurangi sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu mencelakai sedikit pun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjuang menegakkan risalah Islam, orang-orang yang memeluk Islam dengan benar. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Justru perilaku mereka itu menjadikan hukum berlaku untuk mereka, yaitu hapus, gugur semua amalan-amalan yang pernah mereka lakukan sehingga tidak mendapat peluang sedikit pun meraih balasan terbaik ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala saat kembali ke akhirat. Walahum adzabun azim, dan disiapkan balasan yang setimpal untuk mereka berupa hukuman yang sangat berat. Saudara-saudariku, ayat ini memberikan kesan kepada kita bahwa dinamika respon dalam dakwah itu begitu beragam. Dinamika dalam menghadapi tantangan zaman itu begitu beragam. Tidak semua apa yang disampaikan dari nilai kebenaran, kebaikan mendapatkan respon yang serupa. Dulu pun 15 abad yang lalu, ada yang menerima kebenaran itu, ada yang meragukannya, ada yang menolaknya, ada yang mengiyakan namun juga mengingkarinya, ada yang pernah masuk ke dalamnya namun dia keluar lagi karena alasan-alasan tertentu. Sifat kufar, nifak ataupun murtad telah ada jauh sebelum masa kini, 15 abad yang lalu. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an bahwa semua ini tidak merugikan Allah sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan mengurangi keagungan Islam sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan memberikan pengaruh kepada orang-orang Islam yang memegang teguh ajarannya, yang berusaha menampilkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan kemampuan dan kesungguhannya. Karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dan meyakini ajaran Islam sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pun demikian, kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk tidak terpengaruh oleh godaan-godaan lingkungan, apapun bentuknya, yang bisa menukar keimanan kita dengan materi-materi dunia semata, dengan angan-angan fatamorgana dunia semata. Kita pun menegaskan, Islam tidak pernah dirugikan dengan kemurtadan seseorang. Islam tidak pernah menjadi kecil dengan pengingkaran seseorang. Justru Islam datang membawa risalah rahmat untuk menawarkan kedamaian, ketentraman, kebaikan, dan selebihnya itu pilihan yang akan dipertanggungjawabkan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita tetap saling menghormati, kita tetap saling bertoleransi dalam kebaikan, bersama-sama bekerja, bersama-sama bertahun untuk membangun, memakmurkan bangsa, negeri tercinta. Namun persoalan keimanan, persoalan keagamaan yang telah menjadi pilihan, semuanya akan dipertanggungjawabkan secara pribadi saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita tetap dijaga, mendapatkan hayatan thayyibah, hidup yang terbaik, dan husnul khatimah, wafat dalam keadaan yang mulia. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.